Yang bebas ya, kita bisa tersenyum, kita bisa bahkan marah, kita bisa menikmati makanan yang mengenakan menurut versi kita. Itu semua ya hal-hal yang sederhana, namun sebuah bukti bahwa itu adalah pertolongan Tuhan bagi kita. Ada amin, saudara-saudara. Dan saudaraku, tetapi kita harus juga mengerti bahwa pertolongan Tuhan bagi kita itu ada banyak cara, itu versi Tuhan. Ya, cara Tuhan menolong kita itu versinya Dia. Ya, banyak cara, banyak banyak model di mana kita boleh mengalami pertolongan. Nah, saudara-saudara, ada satu hal yang kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah salah satu bentuk dari pertolongan Tuhan atas kita untuk menjawab doa-doa kita, saudara-saudara. Salah satu bentuk yang aneh yang kita rasa, bahkan mungkin secara tidak langsung kita tidak merasakan itu, bahwa itu bentuk pertolongan dalam hidup kita. Saudara-saudara, saya ingin mengawali dengan sebuah cerita yang pernah beberapa waktu saya ceritakan tentang bagaimana Tuhan menolong dan menjawab doa satu keluarga, saudara-saudara, yang pernah terjadi di kurang lebih tahun 1930-an, tahun yang lampau, saudara-saudara. Ada sebuah keluarga di Inggris, saya pernah katakan cerita ini dulu kalau tidak salah. Ada sebuah keluarga di Inggris yang bernama keluarga Clark. Nah, keluarga ini, saudara-saudara, keluarga yang sederhana, dan dia mempunyai 3 anak. Dan mereka ini, terutama Mr. Clark ini, dia punya angan-angan ingin mengembangkan hidupnya, ingin kemudian mendapatkan hidup yang lebih layak, ya, dengan sebuah harapan dia bisa pergi ke sebuah tanah yang baru, benua yang baru. Nah, di tahun-tahun seperti itu, Amerika Serikat adalah sebuah tanah yang banyak diidamkan oleh banyak orang pada waktu itu sebagai daerah baru di mana mereka bisa membangun sebuah kehidupan yang baru dan mendapatkan hidup yang lebih layak, saudara-saudara. Nah, keluarga ini tinggal di Inggris, keluarga Clark ini. Nah, suatu waktu mereka mendapatkan kesempatan setelah sekian lama berdoa kepada Tuhan, karena keluarga ini juga adalah keluarga yang percaya Tuhan, saudara-saudara. Dan Mr. Clark ini berdoa kepada Tuhan supaya dia bisa pindah ke Amerika Serikat, ke benua yang baru ini, saudara-saudara. Karena di tahun-tahun itu perburuan emas di Amerika, baik di Amerika Utara dan Selatan, itu begitu gencar pada waktu itu, saudara-saudara. Nah, singkat cerita, keluarga ini mendapatkan kesempatan untuk pergi ke negeri impian mereka, yaitu Amerika Serikat. Karena waktu itu ada sebuah sarana transportasi yang baru diselesaikan yang bisa membawa satu keluarga ini pergi ke sana. Singkat cerita, saudara-saudara, menjelang 1 minggu ketika mereka akan berangkat ke Amerika Serikat, ke sebuah daerah baru bagi keluarga ini. Tahu-tahu dokter memvonis bahwa anak yang paling bungsu itu menderita rabies, menderita penyakit rabies, dan dia harus stay at home, dia harus tinggal di rumah dan nggak boleh kemana-mana, saudara-saudara. Sementara keluarga Clark ini telah mendapatkan tiket untuk berangkat ke Amerika Serikat, ke benua yang baru, dengan sarana transportasi laut pada waktu itu. Saudara mungkin tahu Titanic, sebuah kapal yang besar seantero dunia diciptakan pada waktu itu. Mereka akan berangkat ke Amerika Serikat, dari Liverpool ke Amerika Serikat, menumpang kapal besar ini, kapal yang bernama Titanic. Tetapi seminggu sebelum dia berangkat, anaknya sakit. Betapa kecewanya Mr. Clark ini. Mr. Clark ini kemudian dia kecewa setengah mati, bahkan dia mempersalahkan Tuhan. Kenapa harus begini, Tuhan? Saya punya impian yang sudah sekian lama saya pendam, dan seminggu lagi akan tercapai. Tahu-tahu, saudara-saudara, anaknya dokter vonis menderita rabies dan gak boleh kemana-mana. Terancam, saudara-saudara, berbahaya bagi nyawa anaknya yang paling bungsu. Otomatis Mr. Clark ini kecewa sekali. Dia kecewa dan dia mempersalahkan Tuhan. Singkat cerita, berangkatlah Titanic. Dia kemudian, saudara-saudara, lepas jangkar dari pelabuhan Liverpool. Tetapi kisah ini mungkin saudara tahu, seminggu perjalanan kemudian
terdengar kabar di Inggris, khususnya di Liverpool, bahwa kapal ini kandas di tengah-tengah Samudra Atlantik yang dingin, saudara-saudara. Kapal ini tenggelam di kedalaman ribuan meter di bawah laut, dan saudara-saudara, sejarah mencatat bahwa kurang lebih sekitar 2.000-an orang mati, tenggelam bersama dengan kapal yang besar ini. Ketika Mr. Clark mendengar cerita ini, mendengar kabar ini, saudara-saudara, dia kemudian menangis, minta ampun sama Tuhan. Dia membayangkan bagaimana kalau anaknya enggak menderita rabies. Dia harus berangkat. Dan pada akhirnya dia harus mati tenggelam di tengah-tengah laut Atlantik, saudara-saudara. Dia berdoa, minta ampun sama Tuhan. Nah, saudara-saudara, kadang kita ditolong oleh Tuhan dengan sebuah peristiwa yang menyakitkan hati kita. Kadang kita ditolong oleh Tuhan oleh sebuah hal yang menjengkelkan kita. Kadang Tuhan mengirim orang-orang yang menjengkelkan, saudara-saudara, di tengah-tengah hidup kita, supaya kita terhindar dari hal-hal yang lebih pahit dalam hidup. Seperti itu, saudara-saudara. Apakah saudara pernah menemui seseorang yang menjengkelkan, tetapi kemudian pada akhirnya ketika peristiwa berlalu, saudara baru insyaf, saudara baru tahu bahwa orang ini secara tidak langsung juga ternyata memberikan memberikan solusi buat saya secara pribadi. Apakah saudara pernah mengalami hal seperti itu? Itulah sebabnya saya katakan Tuhan kadangkala menolong kita dengan cara-caranya yang aneh. Tuhan kadangkala melindungi kita dengan cara-caranya yang aneh juga, saudara-saudara. Nah, kita harus menyadari ini. Ada sebuah kisah lagi, saudara-saudara. Ini kisah kedua, dan kemudian kita bisa membaca firman Tuhan dan mengakhiri pesan firman Tuhan yang singkat. Ya, saudara mungkin tahu ada seorang kaisar yang luar biasa, saudara-saudara. Kalau tidak salah dia hidup di abad-abad pertengahan sebelumnya, saudara-saudara. Saudara mungkin tahu seorang kaisar dari Mongolia yang bernama Genghis Khan. Mungkin saudara pernah baca sejarah ini, saudara-saudara. Nah, kaisar ini hobinya, saudaraku, dia berburu. Dan dia seorang prajurit yang luar biasa. Nah, dia memiliki seekor burung elang yang terlatih, saudara-saudara. Seekor burung elang yang terlatih. Suatu waktu ketika dia berburu di tengah hutan, dia kehausan. Dia sangat haus, saudara-saudara. Nah, kebetulan dia mendapatkan sealiran sungai yang kecil, saudara-saudara, tetapi ada mata air, ada air air terjun. Tetapi air terjun itu sedikit saja. Dan kemudian kaisar ini dia mendapati air ini. Dia kemudian berputar arah dan kemudian di bawah air terjun yang kecil ini dengan lahap, saudara-saudara, dia ingin minum sebab dia sangat kehausan. Dia sangat kehausan. Tetapi saudaraku, setiap kali dia mau ambil air, mau minum, elangnya yang terlatih ini, saudara-saudara, itu menyambarnya. Dia menyambarnya. Dan saking dia sambar tangan Genghis Khan ini, kaisar ini, luka. Tangannya luka. Dia seorang kaisar dan kemudian saudara-saudara di bawah pemerintahan kekaisarannya, itu Mongolia menjadi sebuah imperium yang luar biasa di zamannya. Dan kaisar ini berpikir, ini hal yang biasa. Mungkin elang saya ini mau bermain-main kira-kira. Kemudian dia ambil lagi air. Ketika dia mengambil air lagi, sama juga. Elang itu kemudian menyambarnya juga. Dia enggak jadi minum. Sampai ketiga kali peristiwa itu terjadi, saudara-saudara. Wah, ini udah enggak main-main lagi, dia bilang begitu. Tangannya sudah berlumuran darah. Lantas apa yang terjadi? Dia ambil lagi air, dia mau minum lagi, tapi sebenarnya itu taktiknya. Dia udah menyiapkan pedangnya, saudara-saudara. Ketika elang itu menyambar dia, ditebasnya elang tersebut. Sap! Jatuh dan mati. Sebab putus kepalanya, saudara-saudara. Karena dia seorang prajurit yang terlatih untuk memainkan pedang. Dia enggak jadi minum, saudara-saudara. Karena air sudah penuh dengan darah dari elang tersebut. Tetapi tahukah saudara, kenapa itu terjadi? Ternyata, saudara-saudara, Genghis Khan sadar dan dia mencoba mencari tahu apa yang menyebabkan elang ini kemudian bertingkah aneh seperti itu. Dia kemudian naik ke atas bukit di mana air itu jatuh,
dia menemukan, saudara-saudara, seekor ular beracun yang sangat mematikan itu mati di tengah-tengah air tersebut, dan bangkainya sudah mulai membusuk. Bangkai dari ular yang beracun yang mati di atas aliran sungai air terjun itu sudah mulai membusuk. Nah, saudara mungkin mengerti maksud cerita ini. Otomatis kan ular yang beracun itu yang mati di atas di aliran air itu air di bawah itu apa, saudaraku? Tercemar oleh racun. Andaikan saja kaisar ini bisa minum air tersebut tanpa kemudian dihalangi oleh elang itu, maka udah pasti kaisar ini pun minum racun ular dan dia pasti mati. Genghis Khan memang bukan orang yang percaya kepada Tuhan, kita tahu menurut sejarah, tapi ini sebuah ilustrasi saja. Saudaraku, cara Tuhan menolong dan memberkati atau melindungi kita dari hal-hal yang mungkin bisa menyulitkan dalam hidup kita itu kadang-kadang dengan cara-cara yang tidak bisa kita selami dengan pikiran kita, yang tidak bisa kita duga dengan akal yang baik kita, dan kadangkala cara Tuhan memberkati kita itu menjengkelkan, saudara-saudara. Ini bukan melulu selalu, saudara, ketika sudah berdoa Tuhan minta perlindungan dan manis-manis saja pertolongan Tuhan itu, tidak. Kadang dengan cara-cara yang aneh dan seperti saya bilang dengan cara-cara yang menjengkelkan. Sekarang ini bagaimana hati kita untuk menyadarinya. Nah, karena itu, saudaraku, mari kita menginsyafi, baik kita mendapatkan situasi yang mungkin menyakitkan kita, atau mungkin yang menjengkelkan kita, atau yang membuat air mata kita bisa menetes karena sebuah peristiwa hal yang menyedihkan, jangan dulu kita terlampau terbawa oleh situasi tersebut. Sebab bisa saja ya, kesedihan, kekecewaan, kejengkelan yang saudara alami itu adalah cara Tuhan menolong atau menjawab doa kita. Katakan amin. Sekali lagi, bisa saja kekecewaan, kemarahan, kesedihan, kejengkelan, hal-hal yang menyulitkan yang saudara alami itu adalah salah satu bentuk dari cara Tuhan menolong dan menjawab doa kita. Katakan amin. Kita baca sebuah ayat dalam Alkitab. Mari kita baca kitab Yesaya pasal yang ke-55 dan kita berdoa bersama-sama. Bahwa kita tidak pernah bisa menyamai, ya, kita tidak bisa sampai kepada pemahaman bagaimana Tuhan memberkati hidup kita. Yesaya 55, mari kita baca ayat 8 dan 9 dan kita berdoa bersama-sama. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita baca ayat yang ke-8 dari Yesaya 55. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Semua jemaat katakan bersama-sama amin. Yesaya 55 mencatat sebuah ayat yang luar biasa, bahwa rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kita. Amin. Jalannya bukannya seperti jalan kita, firman-Nya. Saudaraku. Demikian juga bahwa seperti tinggi langit dari atas bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Begitu jauh perbedaan, saudara-saudara. Begitu jauh perbedaan rencana Tuhan dengan rencana kita. Begitu jauh jaraknya cara kita merencanakan sesuatu dengan cara Tuhan merencanakan sesuatu atas kita. Sangat berbeda, sangat jauh perbedaannya, saudara-saudara. Sangat jauh ukurannya, saudara-saudara. Kita tidak akan pernah menyamai cara Tuhan berpikir tentang jalan rencana hidup kita. Kita tidak akan pernah bisa. Yang hanya kita bisa lakukan adalah mari kita selalu berpikir positif tentang hal apa yang kita alami pada hari ini. Apakah itu menyakitkan kita? Apakah itu menyedihkan kita?
kita hanya bisa berpikir secara positif. Amin. Kita hanya bisa berpikir secara baik dalam hati kita. Kalau terjadi sesuatu yang menyakitkan, kalau terjadi sesuatu yang menyedihkan dalam hidup kita, boleh kita menangis. Tetapi biarkanlah pikiranmu terus terjaga secara positif untuk berpikir bahwa tentunya ada maksud Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sungguh pun itu sesuatu yang menyedihkan. Sebab mungkin Tuhan memberkati, menolong, menjawab doa kita dari sesuatu yang menyedihkan yang kita alami. Amin. Karena itu, mari kita melihat firman Tuhan ini. Bahwa memang benar, tidak akan bisa menyamai cara berpikir kita, rencana kita dengan cara berpikir Tuhan dan rencana Tuhan. Itu sudah jelas. Karena itu pada hari ini, menurut firman Tuhan ini, langkah yang baik yang kita alami, yang harus kita lakukan, mari kita selalu berpikir positif. Dan lebih daripada itu, mari kita terus belajar mensyukuri apa yang kita dapat, apa yang kita alami pada hari ini.